Asosiasi Pekerja seluruh Indonesia melihat ada poin-poin yang harus dicermati dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya adalah aturan terkait tenaga kerja, alih daya, dan outsourcing, seperti yang diungkapkan dalam program Sapa Indonesia Pagi. Mengikuti, misalnya pasal 66 tentang outsourcing. Dengan sangat jelas PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa menolak untuk diubah harus sesuai dengan Undang-Undang 13 pasal 66 yang asli sekarang ini. Selamat siang, Anda menyaksikan Headline News Metro TV, saya Anggi Hasibuan. Pemirsa, 5 organisasi profesi medis dan kesehatan menggelar aksi damai di depan gedung DPR. Aksi ini menyuarakan kegelisahan para tenaga kesehatan terkait RUU Kesehatan. Selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, Lis Pratiwi dari gedung DPR RI. Lis, selamat siang. Bagaimana aksi damai yang digelar di sana sampai siang hari ini? Selamat siang Anggi, aksi yang dilakukan oleh 5 organisasi profesi tenaga kesehatan dan medis sudah berlangsung sejak pagi tadi. Aksi ini dilakukan oleh 5 organisasi profesi yakni dokter, dokter gigi, apoteker, bidan, dan juga perawat. Aksi ini dimulai sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan diawali dengan long march dari pintu 10 GBK hingga ke depan DPR. Aksi ini sempat menyebabkan kemacetan hingga akhirnya polisi memutuskan untuk menutup Jalan Gatot Subroto tepat di depan gedung DPR. Omnibus Law RUU Cipta Kerja telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada Senin 5 Oktober 2020. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai polemik yang ada di masyarakat, sebab isi dari rancangan undang-undang ini dinilai kontroversial. Hal ini juga menyebabkan adanya berbagai aksi demonstrasi di beberapa titik di Indonesia. Salah satunya adalah aksi demonstrasi yang ada di Jakarta. Berikut merupakan liputannya untuk Anda. Oke, baik teman-teman, sengaja saya kumpulkan seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa pemerintah akhir-akhir ini meluncurkan sebuah undang-undang baru, yaitu tentang Cipta Kerja atau yang disebut dengan Omnibus Law. Nah, ketika kemarin pemerintah baik dari Mahkamah Konstitusi itu ingin meluncurkan undang-undang tersebut dan disahkan undang-undang tersebut, itu banyak para rakyat, para buruh, para mahasiswa yang demo kontra akan masalah ini. Dan sebagian ada pula yang pro dengan kebijakan pemerintah tersebut. Nah, sengaja saya kumpulkan, saya sebagai wakil dari pemerintah, maka mengumpulkan teman-teman ingin meminta pendapat baik dari yang segi pro maupun yang kontra. Baik, berarti kan kalau yang pro itu kan dari kelompok para pengusaha dan lain sebagainya. Adapun yang pro kontra ini adalah dari kaum buruh dan mahasiswa serta yang lain-lain. Nah, oleh karena itu sengaja saya kumpulkan kepala-kepalanya saja, pimpinan-pimpinannya saja. Karena kalau saya menyampaikan langsung ke orang masyarakat luas, itu tidak akan kondusif. Yang ada nanti demo akan terus berlanjut. Maka dari itu, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan pendapat dan ide tentang masalah Omnibus Law ini. Oke, baik teman-teman, saya beri kesempatan. Siapa yang ingin berbicara terlebih dahulu? Oke, saya yang pertama, Pak. Kami dari pihak buruh dan mahasiswa memprotes atau kontra dengan undang-undangan yang pemerintah cetuskan, yaitu tentang Omnibus Law. Yang pertama mengenai tentang upah yang minimum, Pak. Yang mana upah minimum ini sangat berpengaruh pada kebutuhannya, karena sangat kekurangan sekali dalam kebutuhan. Yang kedua yaitu pesangon yang dipotong, yang mana para pekerja yang ingin mengambil pensiunan itu upahnya akan dipotong, dan ini akan terkait dengan seseorang karyawan yang ingin pensiun lalu ingin menyimpan uangnya untuk usaha pribadinya, dan ini malah dipotong, dan itu dapat menyebabkan kebutuhan yang kekurangan, Pak. Yang ketiga yaitu kerja yang tidak ada terkaitnya. Jadi kita kerja tidak tahu kita
kapan kerja tetapnya, kapan kontraknya, dan ini tidak ada terkaitan kerjanya. Dan ini sangat merugikan sekali bagi para karyawan. Nah, di sini kami protes tentang hal itu, Pak. Sekian. Baik, tadi saya sudah mendengar pendapat dari kelompok kontra. Selanjutnya saya ingin mendengar pendapat dari kelompok pro terhadap masalah ini seperti apa. Kalau menurut saya sih Pak, saya pro sebagai pengusaha. Kenapa? Karena UU Cipta Kerja ini, karena saya bisa sebagai pengusaha itu, saya berharap mampu terus mengembangkan sektor perekonomian di Indonesia. Jadinya ya orang-orang yang kurang beruntung di bidang kerja, saya memberikan kesempatan orang-orang seperti pengangguran untuk bekerja di perusahaan saya gitu. Jadi intinya menciptakan lapangan kerja. Iya, lebih banyak lagi orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan seperti itu. Kesempatan. Oke, baik. Saya sudah mendengar alasan ataupun pendapat dari teman-teman, baik itu dari kelompok pro ataupun kelompok yang kontra. Dan saya sebagai perwakilan dari pemerintah, saya menerima. Karena pasti semua pendapat dan alasan yang diberikan oleh teman-teman kepada kami, pemerintah, itu pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Dan pasti setelah rapat ini saya akan langsung menyampaikan pendapat-pendapat ini kepada kawan-kawan saya yang lain untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai masalah cipta kerja ini atau yang kita sebut dengan Omnibus Law ini. Baik, terima kasih atas waktunya kepada para teman-teman karena sudah sempat hadir, dan saya harap setelah ini para pendemo-pendemo, para oknum-oknum tenang, tidak ada yang memberontak seperti kemarin-kemarin. Bisa dipahami apakah? Saya harap terutama kepada kelompok kontra untuk mendamaikan atau menenteramkan jamaah-jamaahnya agar tidak rusuh seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita akhiri rapat pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa sih Pak? Nungguin apa? Belum doa Bang. Belum doa. Belum doa. Minum dulu ya. Oke teman-teman, ini video terakhir nih, nggak ada lagi di sini, nggak ada lagi. Maka dari itu sebelum kami tutup, mari sama-sama kita berdoa mudah-mudahan video yang kita buat dan apa yang kita pelajari pada mata kuliah malam ini itu ada manfaatnya untuk kita ke depannya. Amin. Nah insya Allah untuk doa akan dipimpin oleh Akhinal Kiram, Syekhunal Kiram, Al-Ustadzuna Ki Haji Al-Arif Billah Alif Nafiawan Faletafadol alaih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita berdoa untuk kesejahteraan Indonesia. Kesejahteraan Indonesia. Amin. Mudah-mudahan Indonesia nggak banyak bala. Amin. Mudah-mudahan Indonesia nggak banyak yang main slot. Amin. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasuli ajmain. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manul fadla wa anta rabbuna haqqo wa nahnu abduka riqa. Wa lam tazilika lil ahla Allah min sulika lil kasir wa ijabul lil kasir wa sahiba kulli farid wa yumuqawi kulli dha'if wa yumul kulli makhib. Yassir 'ala kulli 'asir, yassir 'ala kulli 'asir, fatayassir عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير حاجتنا إليك الكثير حاجتنا إليك الكثير حاجتنا إليك الكثير وأنت المبصر الخبير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شفرة الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار